يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان Allah selalu menjadikan telinga kita untuk cinta dengan Al-Quran, mulut kita cinta dengan Al-Quran, mata kita selalu sejuk, selalu tenang melihat orang-orang yang penghafal Quran, ulama-ulama Quran, insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum. Jadi melihat saudara kita ini yang simaan, ini pengalaman anak pribadi dulu. Anak pernah mondok 3 bulan di Bogor. Alhamdulillah di situ baru dapat 10 juz, hafal 10 juz. Dan yang paling pengalaman berkesan itu simaan tadi. Itu enggak, anak awalnya baru ziyadah, nambah murojaahnya lupa. Baru anak kira Nabi langsung ngomong, antum belajar simaan? Insyaallah belum, karena masih ngulang-ngulang. Nah pas malam ahadnya itu kan biasanya ada muhadarah, ada yang ceramah, ada yang sholawat. Tiba-tiba apa kawan anak dia bilang, antum simaan? Gak ada yang ngasih tahu anak dari sore. Coba dikoordinasi dulu, nanti anak murojaah dulu, mungkin sehari atau 2 hari. Langsung anak pasang baju dan murojaah hakul lagi, anak baca 1, 2, 3, insya Allah masih kuat itu. 3, 4, 5, itu santri-santri daripada tidur. Ini kok bacanya lama betul, ini harus bantu-bantu karena juz 5 itu awal-awalnya anak hafal itu agak kesusahan ada di situ. Karena hurrimat alaikum ummahatukum wa banatum, ada gunah-gunahnya di situ. Yang paling susah itu ayat yang yusikumullah. Bisa sudus, bisa pula fulus. Ganti-ganti. Itu pengalaman anak pribadi yang berkesan sampai sekarang. Jadi ngelihat saudara kita dari nyimak, dia simak aneh beneran. Kerasa kayak aneh simak, aneh baca. Nah, jadi mudah-mudahan anak pribadi belum semungkin yang lain. Mungkin ada sedikit yang kadang, jadi Quran itu bukan tercecer. Kadang dia mungkin nempat di tempat lain. Jadi dia bilang Quran itu lupa, mungkin dia pindah ke tempat lain. Ini kurang enak, lupa ngapal Quran, nggak ingat ayat-ayatnya, enggak. Salah yang ngomong begitu. Yang harus kita bilang, mungkin Allah tempatkan Qurannya di tempat orang lain. Orang lain juga ingin merasakan. Jadi alhamdulillah, ini awalnya nggak direncanakan. Qadarullah, wasilahnya Ustaz Khidir bisa sampai ke sini. Alhamdulillah juga karena berburu ke sanadnya orang-orang, sanadnya sampai ke Temboro, mungkin semua. Karena belajar ngafal dari beliau. Nah, sampai beberapa tahun lost kontak karena yang pertama sibuk misi, dan inilah ujiannya orang yang terkenal. Belajar aja nggak sempet, itu bahaya orang terkenal. Sampai kemarin kita sudah terlahmi salah satu ulama, anak pribadi ada lihat ke Hadramut. Dia bilang, antum jangan ke Hadramut. Ya kenapa? Mencari nama besar itu susah, mencari keterkenalan itu susah. Adapun anak pribadi, anak mau lebih sibuk belajar. Ini yang anak rasakan sekarang. Semenjak anak usia balik seperti ini, anak ingin dekat dengan ulama, anak ingin dekat dengan para penghafal Quran, ingin minta barokah. Jangan undangan, jangan dulu, jangan ada undangan. Anak belajarnya kapan? Sampai anak ditawarin 1M. Anak ngisi ceramah, anak baca, tapi anak nggak mau. Anak tanya, anak kapan belajarnya? Anak kapan murojaahnya? Tapi alhamdulillah semenjak di sini dan semenjak bulan Ramadan ini ibadah kita makin tambah. Dan juga para kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, ngafal Quran ini berat. Mungkin kita semua sama-sama merasakan yang namanya susahnya, deritanya ngafal Quran. Coba besok kita lancar aja ngafal 1 halaman. Pas besok lagi kita setor, kok perasaan kemarin sudah diulang.
sudah disimak, ini kok nggak lancar lagi. Ini perlu dipertanyakan. Mungkin ada mimpi kita yang kurang, ada doa kita yang kurang. Ada kami dikasih ijazah doa di Sidil Habib bin Hafid. Ini doa khusus untuk menguatkan hafalan. Ini bisa dicoba, mujarab insyaallah. Mujarab. Bacanya 3 kali pagi, 3 kali sore. Di kitab Tadhkirah Musyarrafah. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Ini wasiat langsung dari Sidil Habib bin Hafid. Antum baca 3 kali pagi, 3 kali sore, barengi dengan amal soleh, hafal antum kuat. Apapun yang antum hafal dari Quran, dari kitab, dari hal apapun yang antum hafal, insyaallah mungkin kamil, kuat sempurna dan lancar sempurna. Adapun anak, inilah motivasi yang bisa anak berikan. Karena melihat tadi simakan itu rasanya pengen nambah, rasanya pengen setoran lagi, diperkuat lagi hafalan itu, mencari guru sana kemari. Dan inilah ceritanya anak. Setiap anak cari guru, anak kembali ketemu sama Sidil Habib. Di sini ada Habib juga, baru ada Habib. Namanya nyetor hadis di Serba. Nah, tunggu sini. Nah, pas anak pergi ke situ, dia bilang, nah, itu lagi pergi ke sini. Dioper-oper, dan anak baru sadar. Ini ujiannya untuk ilmu. Kalau kita nggak merasakan susahnya untuk ilmu, mungkin ilmunya nggak akan masuk sampai sekarang. Inilah dia ujiannya orang menghafal Quran, harus ngerasain susah, ya, harus berjuang. Contohnya subuh, kita nggak usah jauh-jauh subuh, nahan ngantuk luar biasa. Harus bisa minimal kita susun tabir, hafal halaman, atau ngafal minimal ya 5 ayat atau 5 baris, dan syukur itu, dan berusaha nahan ngantuk. Dan luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah terima perjuangan kita untuk menghafal kitabnya ini. Dan mudah-mudahan juga Allah masukkan kita kepada golongan yang nantinya golongan di situ penghafal Quran. Kita berikan penghargaan kepada orang tua kita, kita berikan penghargaan kepada kawan-kawan kita, kita berikan syafaat. Coba kita punya 10 orang keluarga dan kita sendiri yang menghafal Quran, sedang yang lain itu anggaplah mereka masuk neraka. Lalu kata Allah, seizinkan kamu kasih syafaat. Diizinkan, boleh dikasih syafaat. Dan mudah-mudahan kita semua dapat bisa kasih syafaat keluarga. Mungkin ada yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya keluarga. Mungkin nanti di akhirat bisa jumpa. Mungkin sama-sama sebelum wafatnya bilang, oh anakku, aku ingin berjumpa kalian di surga. Maka mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu. Allah maghfir lana bi husnul khatimah. Matikan kami Allah dalam husnul khatimah. Betapa indahnya, betapa senangnya orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, apalagi dalam keadaan syahid. Coba seandainya tadi itu ada orang simaan baru habis insyaallah waswazul khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, Allah cabut nyawanya di situ, syahid sudah di hadapan Allah. Syahid sudah. Mudah-mudahan kita dapat pahala syahidnya, kita dapat pahala jihadnya. Ini sudah jihad. Jihad tidak hanya dengan berperang, jihad tidak hanya dengan pemikiran saja, tapi jihad untuk menghafal Quran, mempelajari ilmu agama. Ini sudah dapat pahala jihadnya. Dari awal kita niat sampai kita betul-betul lancar, betul-betul dapat semua, insya Allah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena yang lebih layak memberikan motivasi atau penguat iman itu adalah bayan itu adalah guru-guru kita yang lebih tua, yang lebih paham. Sedangkan kami ini apalah? Kami adalah debu di sandalnya para ulama. Kami hanyalah debu di antara kitab-kitabnya para ulama. Kami cuma mengambil berkah, dan mengambil berkah itu pun dari minumnya kami ambil, berebut kami mengambil minumnya, berebut kami mengambil atau ingin nasihatnya. Kalau kami ada masalah, kami bilang sama wahai guru, kami ada masalah, apakah yang sekiranya kami lakukan? Dan bisa dibilang tempat kita beradu di dunia ini ada 2, Allah sama ulama. Karena ulama adalah orang yang bilang Allah turunkan ke dunia untuk menenangkan hati manusia dengan akhlaknya, dengan ibadahnya. Dan mudah-mudahan juga kita semua keluar dari Ma'hadin Somuddin ini menjadi ulama yang betul-betul ulama,
bukan ulama-ulamaan, bukan ulama KW, bukan ulama yang nanti mau menyesatkan masyarakat, mau menyesatkan umat. Dan sekarang itu tidak jadi. Ulama yang betul sudah mulai berkurang. Ulama usuk yang makin banyak, ulama yang membelok ke kiri semakin banyak. Agar mudah-mudahan kita semua kita jaga akidah kita jaga agama kita jaga akhlak dan sikap perilaku kita. Berusahalah mudah-mudahan keluar nanti masyarakat yang membutuhkan kita. Masyarakat akan mencari mana yang real ulama, mana yang benar-benar ulama. Mudah-mudahan ibadah kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan karena sudah disambut di sini, dan mudah-mudahan juga ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Mudah-mudahan anak barusan, mudah-mudahan juga anak besok Muharram sudah berangkat ke Hadramaut, ke Yaman. Dan awalnya nenek mau ke Temboro, tapi qadarullah karena jauh anak ambil berkah dari masing-masing Temboro. Nah, tanya bagaimana keadaan di sana, kerasnya di sana itu bagaimana? Alhamdulillah sudah ada dengar. Karena tetap pada niat anak, insyaallah ada ke Hadramaut, ke Yaman. Mohon doanya dari antum semua, dari kawan-kawan di Somudin, dari guru-guru di Somudin. Anak mohon doa antum semua, karena doa antum yang bisa membuat anak kuat nanti di Hadramaut. Anak bertemu Syekh Habib, nanti anak diuji sebelum masuk ke sana. Itu ada namanya ujian Quran dulu. Ujian Quran sama kitab Riyadhus Shalihin. Kalau mungkin di sini ada Arba'in, ada Mi'ah, ada Bulughul Maram, di sana langsung tingkat tinggi Riyadhus Shalihin. Kami diuji, yang 10 juz diuji, 20 diuji, hatta 30 pun mungkin diuji. Maka doa antum semua itu yang membutuhkan. Mendoakan sesama muslim itu nikmat. Itu rasa persaudaraan akan semakin kuat. Mungkin lamanya 4 tahun anak di sana, dan tidak akan balik-balik ke Riau lagi. Adapun yang antum kapan balik ke Riau, nantilah tunggu 4 tahun. Nah, khidmat dulu di situ, cari berkah di situ. Mudah-mudahan nanti balik ke sini bisa silaturahmi ke Nizamuddin lagi. Dan mungkin mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Kalaupun yang meninggal, apa boleh buat? Itu sudah takdir Allah. Kita berharap guru-guru kita ini panjang umur, sehat badan. Karena tandanya ilmu zaman cabut adalah wafatnya para guru, wafatnya para ulama. Maka hati-hati. Qul hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.